aku sampai kehilangan ini, aku nggak tahu mau cerita kemana lagi. Halo semuanya, welcome to my journey. Mumpung suasananya hari ini tuh lagi pas banget, lagi hujan, terus sekarang juga lagi sepi, jadi aku mau cerita soal barang yang menurut aku berharga banget di hidup aku. Teman-teman juga udah tahu kalau misalnya aku punya boneka kesayangan yang sempet aku tangisi waktu itu karena aku lupa naruhnya waktu ke Malang. Jadi di video ini aku mau cerita soal history boneka aku ini, kenapa kok bisa aku sesayang ini dan seberharga ini boneka sekecil ini. Seperti yang teman-teman tahu ya, kalau misalnya aku udah ditinggal pergi ke Hong Kong, pergi kerja ke luar negeri sama ibuku sejak aku kecil, sejak umur 2 tahun setengah kalau nggak salah ya. Dari situ ibu aku tuh ngirimin aku beberapa barang. Nggak hanya boneka ini sebenarnya, tapi banyak banget. Ada yang kecil, ada yang gede, dari berbagai bentuk, tapi dari berbagai macam barang yang dikirimin sama ibu. Inilah satu-satunya boneka yang berharga banget bagi aku. Kenapa? Ini ceritanya agak nggak penting sih, cuman kalau teman-teman penasaran histori yang sebenarnya, ikutin video ini sampai akhir. Oke? Alasan yang pertama itu sebenarnya klasik banget sih, karena aku suka bentuknya, dimensinya itu sangat pas. Dan kenapa aku bilang dimensinya itu sangat pas? Karena dulu tuh aku suka sepedaan, dan di sepeda aku tuh yang sekarang dipakai Arjuna, itu dulu kan ada keranjangnya kan di depan. Nah, dari berbagai macam boneka yang dikirim ibu, hanya boneka ini yang pas aku selipin di depan. Karena hanya boneka ini yang bisa aku selipin di depan keranjang, otomatis boneka inilah yang selalu aku bawa kemana-mana. Setiap kali aku main ke rumah teman, setiap kali aku sepedaan, ini tuh selalu ngikutin aku, selalu aku selipin, aku cantolin di keranjang depan, aku selipin di sela-selanya antara rem, kalau tahu apa, kabel, bukan kabel sih, kayak ini loh salurannya pengaitnya rem ke ban itu kan ada ininya kan, ada ini macam kawatnya atau apanya lah itu. Nah, ini aku selipin di situ, aku cepitin di sela-selanya itu gitu. Dan dulu pada waktu itu aku tuh nggak tahu kalau misalnya boneka ini tuh kiriman dari ibu aku. Aku tuh cuman lihat, oh wah, ada boneka nih, bisa buat aku main gitu kan. Tapi karena ayah aku sempat cerita dulu waktu malam tuh, sempat aku tuh selalu dikenalin, ini loh ibu kamu gitu loh, ibu kamu sekarang ada di Hong Kong karena ini, pokoknya ya dikenalin lah aku sama sosok ibu aku ini gitu. Terus akhirnya aku tahu kalau boneka ini tuh dikirim sama ibu aku, dan dari situ aku makin sayang dong sama boneka ini gitu. Nah ya dari kecil aku nggak tahu wujudnya ibu aku kayak gimana karena belum ada video call, bahkan foto pun cuman foto satu, foto ibu aku yang dipajang sama ayahku di kamar pada waktu itu ya. Jadi aku taunya ya cuman dari situ doang gitu kan. Jadi aku belum tahu rasanya disayang seorang ibu itu kayak gimana gitu. Makanya saat aku tahu boneka ini, aku ngerasa, oh ibu aku meskipun nggak ada di samping aku, tetap ingat aku ya gitu, sehingga ngirim boneka ini buat nemenin aku, buat aku bisa ajak main biar aku nggak sepi-sepi banget gitu. Jadilah boneka ini selalu aku bawa kemanapun aku pergi. Anak zaman dulu itu masih belum kenal gadget, masih belum kenal HP, jadi mainnya itu ya main boneka-bonekaan, main Barbie, main masak-masak, masih face to face sama temen gitu, bukan yang sama gadget sekarang game gitu, enggak. Jadinya boneka ini selalu jadi sosok aku dalam permainan itu. Tapi itu terjadi saat aku masih SD. Waktu aku udah beranjak SMP, aku udah nggak lagi bawa ini kemana-mana, udah nggak aku bawa sepedaan, nggak aku bawa main ke rumah teman, udah aku tinggalin di kamar kalau misalnya aku pergi keluar gitu. Karena ya emang udah beranjak dewasa kan, udah puber pada waktu itu, dan dikarenakan aku udah puber itulah
boneka ini jadi makin erat sama aku. Mungkin boneka ini udah nggak aku bawa kemana-mana, tapi setiap malam adalah yang selalu nemenin aku untuk tidur. Dulu tuh waktu aku SMP, waktu udah masuk masa-masa pubertas, itu tuh jadinya aku udah ngenal rasa sedih gitu loh. Dulu kan waktu kecil kita taunya ya, oh kita main, kita senang, kita happy jalani kehidupan hari-hari setiap hari gitu kan. Taunya cuman senang-senang aja waktu SD. Tapi setelah beranjak SMP ya, aku udah mulai ngerasa kesepian, ngerasa sedih, ngerasa kok aku gini ya. Selayaknya anak puber yang emosinya itu masih nggak stabil, yang suka apa ya, yang suka kadang tuh nangis gak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba nangis aja gitu. Hormonnya lagi naik turun kali ya, makanya kayak gitu. Oleh karenanya lah, boneka ini selalu nemenin aku buat cerita, buat ngobrol, buat curhat, buat nenangin aku saat tidur. Jadi ya banyak banget hal-hal rahasia yang dia simpen, dia tahu gitu. Bahkan mungkin emak aku nggak tahu, bapak apalagi Mas Dwi nggak tahu tentang apa yang aku rasa, tapi dia tahu apa yang aku rasa gitu. Ini agak gila sih, karena ya masa iya ngobrol sama benda mati. Tapi ya itulah kenyataannya, karena aku nggak ada sosok orang tua, sosok ibu. Ayah pun juga pergi di Surabaya, bahkan pulang pun 1 bulan sekali belum tentu gitu kan. Jadi bener-bener yang nemenin aku 24 jam itu ya boneka ini yang selalu dengerin aku cerita, yang selalu tahu aku nangis setiap malam, ya boneka ini gitu. Jadi itulah kenapa boneka ini tuh sangat berarti banget buat aku gitu. Kayak mungkin waktu SMP tuh ibu aku udah bisa pulang ke Indonesia ya, maksudnya udah nikah sama papa, sering pulang ke Indonesia juga gitu. Cuman karena waktu itu, ini jujur ya, waktu itu aku masih belum bisa nerima keadaan keluarga aku yang gak sesuai dengan ekspektasi aku, harapan aku gitu. Makanya waktu SMP itu meskipun ibu sering pulang, cuman tetap ada rasa sepi. Apalagi waktu itu ada Erik kan yang masih kecil gitu, jadinya ya aku memprioritaskan adik aku gitu daripada diri aku sendiri. Apa-apa semuanya perhatiannya jadi ke adik gitu kan. Makanya aku butuh tempat cerita lain. Ya pokoknya waktu SMP tuh banyak hal-hal yang aku pendem sendiri gitu, karena ya aku tuh tipe orang yang susah banget ngungkapin apa yang aku rasa. Jadi apa-apa tuh selalu aku simpen sendiri, nggak aku ceritain. Meskipun ibu tuh selalu kalau ada apa-apa cerita gitu, jangan dipendam sendiri, selalu bilang kayak gitu. Tapi tetap aja aku tuh tetap sulit untuk terbuka ke keluarga, dan aku hanya bisa cerita ke boneka ini. Tapi itu berlangsung saat aku SMP ya. Saat aku SMA, aku udah mulai ngerti mana yang baik, mana yang benar. Aku udah mulai bisa mengerti situasi, udah tahu kenapa kok ibu sama ayah nggak bisa bersatu, kenapa kok kehidupan keluargaku kayak gini. Aku udah ngerti saat aku SMA itu, dan dari situlah aku mulai deket sama ibu, sama papa. Aku udah mulai menerima semuanya. Jadi saat itu juga aku jadi sedikit melupakan soal boneka aku ini. Waktu aku SMA itu aku udah ada HP, udah dibeliin HP, jadi aku udah bisa komunikasi secara langsung sama ibu aku. Tambah lagi ibu aku jadi makin sering pulang, jadinya kayak, oh aku udah deket nih sama ibu, jadi aku nggak ada alasan lain untuk ngalihin rasa sepi aku ke boneka ini. Jadi ngerasa, oh aku nggak butuh lagi sama boneka ini, karena dulu kan aku bisa deket sama ini boneka, bisa sesayang ini sama boneka, karena ya dia yang nemenin aku buat ngilangin rasa sepi aku karena aku jauh dari ibu kan. Dan di saat aku mulai deket sama ibu ya otomatis, oh iya aku nggak butuh lagi ini boneka. Sampai pada akhirnya ini boneka aku simpen di lemari di kamar aku. Terus saat aku tinggal kuliah,
Saat aku tinggal kuliah, aku ngekos, tiba-tiba aku jadi keinget lagi sama ini boneka. Karena di kos ya tahu kan, ngerasa sepi, homesick, kangen rumah, kayak gak ada siapa-siapa gitu kan. Terus akhirnya saat aku pulang, aku lihatlah boneka ini. Aku sedih banget saat aku tahu keadaan boneka aku pada waktu itu. Boneka ini tuh sempat dimakan rayap karena aku tinggal di lemari. Ini kalau ini tuh jebol. Nih, jebol. Terus ini juga jebol. Ini tuh karena dimakan rayap. Jadi aku kayak ngerasa bersalah gitu. Kayak aku kok ini boneka udah nemenin aku selama itu sampai aku SMP, terus tiba-tiba aku lupain gitu aja, aku tinggal gitu aja. Terus sekarang aku balik lagi saat aku ngerasa sepi lagi, itu kayak jahat banget gitu kan. Makanya kayak ini boneka sekarang aku bawa lagi ke kos. Aku nggak mau nyimpen ini boneka di kamar aku, di lemari aku apalagi. Karena takut kalau misalnya makin parah ini sobekannya, makin dimakan rayap, makin nggak berbentuk. Apalagi waktu sempet aku kehilangan boneka ini yang di video Mas Dwi itu, aku lupa naruhnya, aku udah pusing nyari kemana-mana, ternyata udah aku taruh di koper. Itu kenapa aku bisa senangis itu karena selain boneka ini tuh berharga buat aku, karena juga aku ngerasa bersalah kalau beneran boneka ini hilang. Aku nggak ngerti lagi sih, ngerasa apa ya, ini mungkin dianggap lebay sih ya. Cuma yang nggak tahu diri banget aku tuh kalau misalnya ninggalin ini boneka setelah aku manfaatkan dia buat tempat aku cerita gitu, kayak apalah gitu. Ini aku kayak gini nggak gila kan? Maksudnya yang menganggap suatu benda mati sebagai teman itu nggak hanya aku aja kan? Ini tuh beneran bukan hanya sekedar boneka. Ini bener-bener sudah menjadi teman aku, apalagi waktu sekarang di kos. Aku mungkin udah segede ini ya. Tapi saat aku di kos, dia itu beneran jadi teman aku yang ngilangin rasa sepi aku. Kadang aku capek kuliah, capek kegiatan, capek pikiran, capek tugas. Di saat rasa capek itu tuh aku nggak bakal mau cerita ke keluarga, aku tuh hanya pengen nangis, dan dialah yang nemenin aku nangis setiap malam, yang selalu dengerin setiap overthinking aku setiap malam. Tuh nggak bisa banget kalau cerita, karena seperti yang aku bilang tadi, kalau aku tuh tipe orang yang sulit banget buat ngungkapin apa yang aku rasa. Aku tuh suka gengsi, suka bingung cara ngekspresiin perasaan. Lagi aku tuh kalau cerita soal keadaan aku, cerita soal masalah aku tuh tipe orang yang suka nangis gitu. Makanya aku nggak mau cerita ke keluarga yang gimana gitu, karena aku takut nangis di depan mereka itu. Makanya boneka ini yang jadi pelampiasan aku di saat aku gak bisa cerita ke keluarga itu. Dan saat aku cerita ke ini boneka, meskipun kadang dianggap gila ngomong-ngomong sama benda mati, dianggap gila karena ngomong sendiri, tapi ya percayalah, ini adalah cara aku untuk gak stres. Adalah cara aku untuk bisa ngeluapin emosi aku. Jadi intinya, kenapa boneka ini bisa seberharga ini bagi aku itu karena satu, alasan pertamanya dulu, dia yang satu-satunya barang yang bisa nemenin aku kemanapun aku pergi saat aku masih kecil. Yang kedua, dia yang nemenin aku waktu aku ngerasa sepi setiap malam. Yang ketiga, dia udah banyak banget nyimpen rahasia, keluh kesah, cerita, duka, suka aku selama ini, selama 21 tahun aku hidup. Jadi kalau sekarang aku harus kehilangan boneka ini, aku bakal sedih banget sih. Aku sampai kehilangan ini, aku nggak tahu mau cerita kemana lagi. Aku tahu masih ada keluarga aku, Mbak Ana, Mas Dwi, Ibu, Ayah,
semuanya yang selalu minta aku buat cerita ke mereka, cerita soal masalah aku, terbuka ke mereka, aku tahu. Cuman ya, selama ini aku lebih nyaman buat cerita ke benda mati ini daripada cerita ke makhluk hidup. Dan ini aku nggak tahu kenapa gitu, mungkin ya emang udah kebiasaan dari kecil kali ya, jadinya ya gitu deh. Terkadang ekspektasi kita suka dikecewain sama manusia, makanya aku lebih nyaman cerita ke Allah atau enggak ke boneka aja. Aku tahu ini tuh udah buluk banget, udah kayak gembel gini. Tapi itu wangi tau. Ini tuh selalu aku cuci, selalu aku bersihin. Tapi ya emang saking lamanya ini boneka ya itu udah, ini tuh ada tagnya, udah. Nih, kalau nggak percaya ini udah selama itu. Ini tuh kelihatan nggak sih? Itu since copyright tahun 2005. Jadi bener-bener udah dari aku kecil banget, udah lama banget ini boneka diproduksi gitu. Makanya ya kayak gembel, tapi meskipun gembel kayak gini tetap aku cinta banget. Dan ini dulu tuh ada pinnya, tau, dulu tuh ada pinnya itu kayak ini, ada gambarnya ini. Tapi karena yang aku tadi ceritain waktu SMA sempet aku taruh simpen di lemari, alhasil pinnya ini tuh karatan, jadilah aku lepas, jadinya makanya ini bolong 2. Ya gitu deh. Kenapa bisa sebelum ini? Dulu juga karena suka aku coret-coret. Ini ada bekas spidolnya. Udah nggak terlalu kelihatan karena emang udah aku sering cuci juga. Cuman dulu emang beneran aku coret-coret pakai spidol gitu, kayak ya anak anak-anak kecil lah yang seolah-olah kayak tato atau aksesoris di kepalanya, di badannya gitu. Jadi ya aku warnain gitu kan, makanya bisa sebuluk ini. Tapi sekarang udah hilang sih spidolnya. Terus juga for your information juga, ini tuh ada namanya. Nggak mungkin boneka kesayangan aku ini nggak aku beri nama. Pastilah aku beri nama. Namanya ini tuh adalah Tolo. Halo teman-teman semua, aku Tolo. Selamat datang di Journey Astribu. Jadi gitulah history dibalik kenapa aku bisa sampai sesayang ini sama ini boneka. Kenapa ini bisa berharga banget buat aku. Mungkin ini agak nggak jelas, agak nggak berfaedah, cuman ya aku pengen cerita aja soal perjalanan aku, soal journey aku dari kecil mengenai boneka ini ke teman-teman semua, dan semoga video ini bisa menghibur teman-teman di rumah. Agak gila sih sebenarnya aku ini. Komen di bawah bilang nggak hanya aku aja yang punya boneka kesayangan atau barang kesayangan untuk cerita. Fun fact, sebenarnya aku tuh nggak suka sama boneka, aku nggak suka mainan yang kayak cewek, karena ya dulu aku mainnya tuh sama Mas Dwi, pergaulannya tuh ikut pergaulannya Mas Dwi yang kayak laki-laki, jadinya untuk mainan boneka, Barbie, itu tuh aku nggak suka. Cuman kenapa aku bisa suka sama ini boneka ya, sampai aku bawa kemana-mana buat main, itu karena first impression aku tuh ini kayak nggak cewek gitu. Ngerti kan maksud aku, kayak ganteng gitu loh, ini tuh kayak cowok. mana mana ini warnanya itu hijau kayak Tosca, biru kayak gini, jadinya ngingetin aku ke ibu juga, karena ibu kan juga suka hijau kan, makanya oh ini boneka aku suka banget. Oke lah, aku rasa udah cukup ceritanya. Sebenarnya kalau diceritain secara detail, lebih mendetailnya lagi itu panjang banget, cuman aku nggak mau terlalu dalam, nanti aku bakal nangis terseduh-seduh karena nginget-nginget masa lalu dulu. Jadinya ya gitu, secara garis besarnya kenapa aku bisa sesayang dan menjadikan boneka ini berharga banget di hidup aku.
Oke, see you di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Love you all. Bye-bye. See you di journey berikutnya. Bye-bye.